Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Wafa, Prodi Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat sebuah proyek menggunakan Arduino, yaitu alat pendeteksi kebisingan. Nah, langsung saja di sini disediakan seperangkat Arduino yang saya peroleh dari laboratorium. Jadi di laboratorium itu mendapatkan fasilitas selama 1 semester dengan syarat menggunakan KTM. Dan ini kalau kita beli kira-kira sekitar 300 ribuan. Oke, langsung saja. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pendeteksi kebisingan? Yang pertama tentunya ada yang namanya Arduino. Ini Arduino-nya. Oke. Kemudian ada protobot di sini. Nanti kita colokkan kabel-kabelnya di sini. Setelah itu ada yang namanya kabel penghubung, ini namanya male to male. Selain itu juga kabel untuk male to female. Lanjut ada yang namanya LCD nanti untuk menampilkan kata-kata. Ini sudah dilengkapi dengan modul I2C. Oke, ini sudah disolder, sudah nempel ini. Selanjutnya kita butuh indikatornya kita ambil lampu LED dengan warna merah. Kita ambil lampunya warna merah yang ini. Terus setelah itu ada sensor sound sensor. Ini gunanya untuk mendeteksi suara kita. Oke. Kemudian ini kabel untuk sumber daya, nanti akan kita buka ke laptop. Oke, langsung saja. Selain alat-alat dari seperangkat Arduino tersebut, kita pastinya membutuhkan sebuah pemrograman yang dimana nanti mengatur Arduino untuk menjalankan proses dari pendeteksi kebisingan tersebut. Program tersebut dinamakan dengan idle. Oke, kita langsung masuk ke idle-nya. Gini, ini kita masukkan, kita geser dulu alatnya. Oke, stop sharing. Yang pertama itu ya ke atas ini sudah saya siapkan terlebih dahulu sintaksnya seperti ini. Yang pertama kita memanggil modul I2C dengan sintak include wire.h include liquid crystal underscore I2C.h. Ketika modul I2C sudah terinstall dalam laptop Anda, maka secara otomatis ketika kita mengetik sintaks seperti ini akan berubah menjadi orange. Dan jenis LCD yang kita gunakan adalah 0x20 dengan jumlah kolomnya 16 dan baris 2. Kita inisialisasi numisur bernilai 50, pin signalnya kita tancapkan sound ini, pin signal ini pin pada sound speaker A0. Kemudian untuk indikator lampu merah, hijau, kuning secara berturut-turut pada pin 12, 11, 10. Sound signal zoom sama dengan 0, levelnya kita mulakan 0, sound low-nya 40 desibel, sound max 80 desibel. Kemudian indikator lampu LED merah, hijau, kuning kita jadikan sebagai output dan signalnya kita pin untuk sound speaker tadi sebagai input. Ini LCD yang kita gunakan modelnya backlight, ada kayak lampu-lampunya gitu. Kemudian kita perulangan, yaitu for inisial I sama dengan 0, I nya itu kurang dari misur, misurnya tadi 50. Jika kurang dari 50 akan terus berulang sampai dengan nilai 50. Kemudian sumnya itu sum plus sound signal. Sound signal yang didapatkan tadi kan sumnya tadi 0 ditambah dengan sound signal yang diperoleh dari pendeteksian sound speaker tadi, sound sensor tadi. Nah, setelah ini sumnya diperoleh, ini berapa nanti dipecah sini sampai dengan per misur.
Ini akan berulang terus sampai 50, kemudian baru terbaca. Jika level setelah ini tadi terbaca, kemudian terbaca ini levelnya itu kurang dari sound low, yaitu kurang dari 40 desibel, maka dalam LCD akan tertulis kondisi ruangannya hening. Kemudian lampu indikator hijau akan menyala. Kemudian untuk yang di antara 40 sampai dengan 80 desibel maka akan tertulis kondisi ruangannya masih kondusif. Kondisi ruangan kondusif. Kemudian untuk indikatornya lampu kuning menyala. Kemudian saat level itu lebih dari 80 desibel, suara yang masuk oleh sensor sound itu lebih dari 80 desibel, maka akan tertulis tulisan jangan gaduh, harap tenang. Kita digunakan untuk tenang dengan lampu indikator yang menyala adalah merah. Nah, pendeteksian tersebut selang jeda 300 milisekund, 0,3 detik, selang 0,3 detik akan mengupgrade pendeteksiannya. Seperti itu. Itu untuk sintak dari idle. Setelah itu kita verify. Oke, setelah kita verify selesai, kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai kita cari yang namanya filenya .elf. Nah, biasanya kita itu namanya .hack karena ini ada modul I2C-nya, jadi kita gunakan filenya .elf. Nah, sudah sampai dengan C ini, kemudian kita copy. Sudah kita copy. Proteus ini sudah saya siapkan rangkaian seperti ini Arduino Uno, kemudian ini namanya sound sensor yang sudah saya install dari Google, ini LCD-nya, kemudian ini I2C-nya, ini pin untuk menyalakan ini, kemudian ini 3 indikator merah, hijau, kuning, ini untuk speakernya sebagai suara yang masuk. Oke, ini kita tadi kan sudah kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, ke sini, oke, kita copy Ctrl V. Sudah, kita oke. Setelah itu yang ini juga kita masukkan, kita browse ke file. Filenya ini namanya sensor sound sensor library tab.hex. Kita masukkan, kita klik oke. Seperti ini, kira-kira rancangannya seperti ini, guys. Ini ya seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri, terus bisa Anda susun seperti ini. Kemudian kita coba jalankan simulasinya. Oke, belum ada yang masuk. Oke, ada suara cedek. Nah, ini sensornya. Jika pinnya 1 menunjukkan bahwa sensor ini dapat mendeteksi bunyi dari sini. Nah, sementara bunyi ini itu ada spesifikasinya sendiri, kira-kira punya berapa. Jika menyala dan lampu warnanya merah, kemudian ada keterangan jangan gaduh, harap tenang, ini berarti suara yang dihasilkan oleh speaker ini melebihi 80 desibel. Ketika sound sensornya kita matikan, maka tidak ada bunyi yang terdeteksi, maka akan berubah menjadi 1, 2, 3. Ini kondisi ini artinya sumber bunyinya bernilai kurang dari 40 desibel. Kemudian kita atur di speaker 1 ini kira-kira ya nilainya itu di antara 40 sampai dengan 80 desibel. Kita jalankan, coba nanti apa yang terjadi. Setelah kita jalankan, menunggu beberapa saat, 1, 2, 3 menyala. Nah, ini pada ruangan kondusif ini sumber bunyinya antara 40 sampai dengan 80 desibel dan indikator warna kuning ini menyala. Kemudian kita matikan sound sistemnya, sound sensornya, sound detector ya. Nanti akan berubah menjadi kondisi ruangannya menjadi lama sekali, menjadi hening. Oke, itu untuk simulasi pada Proteus. Oke, sekarang kita berlanjut ke
Kemudian untuk yang Arduino-nya kita ada sedikit perubahan. Untuk indikatornya kita perlu merah saja. Nanti kita akan tahu kapan itu saat 40 sampai 80, saat kurang dari 80 tanpa harus menggunakan lampu indikator. Oke, sudah, ini sama-sama, hanya indikatornya yang kita buang. Cukup satu aja ya. Oke, atau nanti kalian tambahan juga nggak apa-apa sih. Itu terserah dari ke kreativitas kalian sendiri. Ini saya jadikan dibuang, dibuang saja, dibuang saja. Oke, buang. Oke, kita buang semua. Tinggal indikator warna merah, merah ini 100. Jadi nanti berkedap-kedip. Kita membuatnya berkedap-kedip biar terdeteksi. Oh, ada lampu merah berkedap-kedip, apa itu? Ternyata kita sedang berisik di lampu merahnya berkedap-kedip. Ini lalu oke, kita upload. Oh ya, kita harus memasang Arduino kita ke dalam laptop. Oke, kita ke Arduino dulu. Ini pertama kita pasangkan ini sound sensornya terlebih dahulu, atau terserah kalian mau memasangkan yang mana. Di sini saya memasangkan yang sound sensornya dulu. Di sini ada VCC, GND sama out. VCC kita masukkan dengan kabel male to female. Male to female ini pasangkan. Oke, setelah terpasang kita masukkan yang di sini ada ground dan juga 5 volt. Yang groundnya kita masukkan di sini. Kemudian kita hubungkan di protobot. Di sini ada yang biru negatif, yang garis merah ini positif. Yang biru, yang ground kita hubungkan ke yang garis biru yang negatif di sini. Kemudian untuk yang positif kita hubungkan ke Arduino 5 volt di sini. Kemudian untuk yang ini tadi ada ground, VCC dan out. VCC nya kita masukkan ke plus. Oke, kemudian yang groundnya yang minus. Yang ini outnya seperti yang tertulis di idle tadi, kita masukkan ke dalam pin A0 di sini. Pin A0 nya di sini. Setelah sensornya sudah, kita ke LCD nya. Ini ada modul I to C. Oke, ini ada kabel male to female. Male to female kita colokkan SCL. Terus ini SDA, ada lagi VCC, dan juga terakhir ada ground. Seperti yang tadi, ground kita hubungkan ke negatif. Untuk yang VCC ke yang positif 5 volt. Kemudian kemudian ini ada SDA dan SCL. Nah, kalau kalian balik di sini,
ada tulisan SDA dan SDL. Untuk SDA nya kita tempelkan di sini, di paling atas nomor 2. Kemudian SCL nya kita hubungkan di paling atas sini. Setelah selesai, kita pasang indikator LED lampu merah. Nah, LED lampu merah untuk yang negatif kita hubungkan di ground, dan yang positif kita hubungkan ke pin. Pinnya itu tadi di idle tertulis di pin 12 sini, pin 12 di sini. Oke, sudah. Setelah itu ini sudah terpasang. Ini nanti kita perlihatkan di sini. Oke, lampunya nanti enggak, lampunya di sini saja. Di sini. Lampunya kita taruh di sini ya, biar kelihatan indikatornya. Di sini kita taruh lampu di sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan ke laptop ini. Ini udah tertulis pemrograman idle-nya, tinggal kita colokkan saja. Kita colokkan ke sini seperti kabel USB biasa. Oke, sudah. Enggak jatuh ke sini. Kita colokkan ke Arduino-nya di sini. Kita akan mengujinya dengan laptop. Nah, itu kan indikatornya kelap-kelip dan tulisannya berganti-ganti. Jika tulisannya jangan gaduh huruf tengah dan indikatornya kelap-kelip ini, maka intensitasnya lebih dari 80 desibel. Halo. Lihat. Nah, halo, tes 1 2 3, dicoba. Kemudian kita hentikan. Kenapa kok ini berubah? Ya, karena tadi update-nya saya bikin berapa ya, 300 atau 200 tadi. Artinya setiap update segitu akan selalu memperbarui karakteristiknya. Jadi ini mesinnya berubah. Coba kita hentikan musiknya. Lihat apa yang terjadi, tidak menyala. Kemudian saya bersuara di dekat ini, nanti akan menyala. Halo, tes 1 2 3, dicoba. Halo. Sudah, itu tadi sekilas tentang proyek Arduino pendeteksi kebisingan. Bising menyala. Halo. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.